tuh bilang sama bapak saya kayak cerita-cerita gitu, terus nanti mau dibantuin karena dulu kenapa baru saya mau kesini. Itu sudah tahu profilingnya ya dia, jadi ini usahanya apa pasti sudah tahu. Ya betul, jadi Jangan lupa profilnya dulu. Pasar sekarang itu sudah menawarkan juga. Kebetulan itu ada yang mau deposit itu 150, tapi untuk yang bunga itu masih dia nggak perlu bunga tertinggi. Terus aku bilangnya itu bisa pak, ini kita bisa sampai 6%. Tapi dia mintanya itu cuma 3 bulan. Kalau nggak 1 bulan ya 3 bulan ya. Jadi kalau masukkan ke koin nggak bisa, misalnya saya LPS ya, nggak LPS. Tapi kayaknya bapaknya itu bukan pikiran karena istrinya Ini siap pak ya. hari Senin terus saya cek ke bunga pak besok Selasa, nanti saya bilang dulu sama atasan saya, nanti kalau bilang uang bapak masuk mana saya ya, nanti bapak mau apa kita saya tak kasih. Dan itu Ujungnya tak ada Prospek itu yang sudah kita lakukan, bukan yang akan kita lakukan. Tapi namanya itu nama-nama bidikan-bidikan kita. Jadi setelah kita lakukan Pak Suraman hari ini, kita harus isi. Setelah sore kita sudah kunjungan ke 4 orang atau 5 orang prospek, kan baru kita isi namanya. Tapi setelah diberikan memberikan sedikit arahan dan sebagainya, dan sekarang mulai ini lagi ya. Saya nggak mau cuma paham. Jadi kita diskusi ada interaktif ya. Kalau memang ada yang mau digali, mohon aja disampaikan gitu. Maka sehari-hari ya, semua. Terus kalau yang dari organ jadi ada bunga. semua sih pak. Proses tawar menawar, ada perjanjian untuk mencapai kesepakatan hingga dua belah pihak saling diuntungkan. Negosiasi itu kan itu untuk mempengaruhi seseorang, ya, untuk mempengaruhi seseorang agar mereka bisa tarik dengan kita, agar bisa gabung dengan kita, ya. Gimana caranya untuk bisa menarik perhatian mereka? Dua pihak harus merasa diuntungkan, seperti itu ya teman-teman ya. Nah, melalui diskusi dan pendekatan yang tepat, ya. Jadi ya namanya negosiasi ya harus melalui sebagai diskusi pendekatan seperti itu. kalau dulu saya itu kan punya komunitas, jadi kan saya memang belum pernah, jadi orang-orang tuh taunya ya saya istrinya Pak Dwi, bukan saya sebenarnya. Nah sekarang saya mulai pendekatan ke mereka minta orang kalau teman-teman kayak gitu. Berarti merupakan dan nikah dari kemarin sekarang telah suatu dengan sekarang dengan relawan. Nah, oke. Mungkin saya penjelasannya ya sedikit aja. Oke, jadi nanti habis Jumatan kita akan lanjut ke beauty and handsome class ya. Ya, nanti kita akan diajari cara menggunakan makeup yang baik dan benar supaya nanti teman-teman tampilan makeupnya tambah lagi, tambah on point ya, tambah cantik-cantik dan ganteng-ganteng. Karena kebetulan Bu Ida paham dari orang-orang Bu Ida paham kan seperti itu. Mungkin first impressionnya kita pertama berikan tampilan yang gelap. Saya lebih mudah percaya dalam menghargai individu yang berpenampilan rapi dan profesional itu pasti semua orang. Kebersihan diri ada beberapa poin, yaitu wajib mandi ya pasti, gitu kan. Bahwa kan gimana kalau kita nggak mandi ya? Wajib mandi sebelum beraktivitas. Bunyinya kita pasti budi kita emak-emak ya, terutama saya pasti kan pakai baju kita lipatan-lipatan terlihat. Atau bisa berdiri aja santai, tapi jangan sampai menyilangkan di depan karena itu nantang ya, dan juga tidak bersandar. Enak ya, jadi duduknya pelan-pelan, terus tegak, gak bersandar, terus tubuh dan badan bersandar. Jadi nggak mungkin kan badan kita sampai di sana, badan di sana terus. Iya pak, kita tadi gitu kan nggak mungkin ya, kita harusnya
hari ini kan mau belajar makeup ya. Terus untuk mas-masnya nanti ada 2 package yang akan dijelasin Miss Dewi penggunaannya gimana. Terus tadi aku udah minta Kak 1 model untuk berapa dari modelnya? Iya. Juga ada. Oke, jadi bersihin semua di tisu, semua peralatan udah kita siapin. Jadi kayak bentuk segitiga gitu. Pakai ini. Nah, kalau dia dikit tapi penggunaannya benar dan kebedinya sesuai, dia udah akan nge-cover kok. Karena sebenarnya untuk nge-cover under eye itu nggak harus terlalu banyak produk. Pakainya yang paling dulu. Dipulin dulu. Biasa bentuk dulu. Baru ke depan. Baru dibuang ke depan. Depannya sampai sini aja ya. Jangan sampai ke depan lagi. Kalau untuk atasnya, lurus dari sini mata sini. Oh, batasnya sampai lurus alis sini. Untuk produk yang kita pakai tadi, supaya dia nggak nge-crack, kita tap-tap dulu. Kita itu setengah lingkaran bola mata kita. Nah, cukup di situ. Jangan pernah lebih dari itu. Jadi eyeshadow itu bentuknya setengah lingkaran. Nah, itu baru kita apply produknya. Agak dinaikin. Kenapa naik? Karena alis itu kalau misal turun, muka kita jadi kelihatan sedih. Atasnya ini udah bagus alisnya, jadi tinggal dirapiin aja. Kayak ini kurang naik dikit, ditarik dari atasnya ke bawah. Nanti bawahnya itu kan kayak masih ada yang kosong, itu bisa diarsir dikit sama pensilnya. Masih coklat ya, Mbak ya? Iya. Nah, dari sini dulu, terus pindah ke ujung V, baru kita pindah ke sini lagi, dan produk sisa ini baru kita tarik. Jadi tengah itu nggak terlalu banyak produk.
Bu Rita waktunya dari pelatihan awal bulan dari tanggal 7, 13, 21, dan 22. Saya mendapatkan ilmu yang luar biasa bermanfaat. Pelatihan dari sesi pertama sampai saat ini, alhamdulillah saya mendapatkan pengalaman dan juga ilmu yang bermanfaat buat kedepannya, dan semoga saya bisa menjalani semua ini dan semoga targetnya bisa tercapai. Amin. Berterima kasih kepada tim Lauarta pastinya, karena dari pelatihan ini saya mendapatkan banyak pembelajaran. Dan semoga bisa menjadi pembekalan saya ke depannya. Dan sukses untuk semuanya. Amin. Semoga apa yang sudah kami berikan, manajemen berikan bisa sangat bermanfaat, bisa berguna nanti untuk